Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam 3 orang tak dikenal yang menurunkan sebuah koper yang tidak diketahui isi dari koper di sebuah kafe di dalam area SPBU Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas keamanan SPBU yang curiga dengan isi koper menghubungi Polsek Porong yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi tim Gegana Brimob Polda Jatim. Tim penjinak bom Gegana Brimob Polda Jatim datang ke lokasi dengan menggunakan baju anti bom, langsung mengevakuasi diduga koper misterius yang berisikan bahan yang mudah meledak ke belakang kafe. Dalam proses pemeriksaan, petugas melakukan sterilisasi dan pengosongan area SPBU dan aktivitas pengisian BBM dihentikan sekitar 30 menit. Dengan kerjasama dengan Polsek, kerjasama dengan tim Gegana Polda Sadimo Polda Jatim dengan sigap dan menindaklanjuti memeriksa sterilisasi, menindaklanjuti sesuai dengan SOP, menyimpulkan dan menyatakan bahasanya koper yang diduga dengan adanya bahan ataupun benda yang mudah meledak tersebut tidak benar. Adanya koper itu berisikan tentang perlengkapan pribadi, yaitu sepatu, tas, sepatu, tas, sama tas kecil maksudnya ya, kabel, seperti baju juga, alat cukur seperti itu dan lain-lain. Setelah dinyatakan aman, polisi akhirnya membuka kembali area SPBU untuk umum. Sementara seluruh barang yang dicurigai diamankan tim Gegana Brimob Polda Jatim. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Lampung menangis saat ditangkap petugas kepolisian di rumahnya. Meski sempat berkelit, tersangka akhirnya hanya bisa pasrah saat petugas dapati motor hasil curiannya. Diam. Inilah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap petugas kepolisian di rumahnya di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Pelaku yang merupakan seorang residivis kambuhan terus menangis minta ampun kepada petugas yang menangkapnya. Awalnya pelaku berkelit tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan polisi. Mana? Namun setelah petugas menemukan barang bukti, 1 unit motor curian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong, tersangka hanya bisa pasrah. Polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 orang lainnya. Kedua pelaku yang berinisial FR dan LK berboncengan melaksanakan hunting. Pelaku melihat kunci motor korban dalam keadaan menempel, lalu membawa motor tersebut. Dalam waktu 2 hari, tim TKP 308 Presisi Polsek Pasir Sakti mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Aksi penembakan terjadi di res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak. 1 dari 2 korban dinyatakan tewas usai ditembak di bagian dada. Detik-detik penembakan 2 pria oleh orang tidak dikenal ini terjadi di sebuah minimarket di res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Usai ditembak, seorang korban tergeletak di dalam minimarket sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Balaraja, Tangerang. Namun nahas 1 dari korban dinyatakan meninggal dunia saat mendapat perawatan. Korban meninggal akibat luka tembak di bagian dada. Sementara 1 korban lainnya masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung dan tangan sebelah kiri. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus penembakan ini serta mendalami hubungan kedua korban dengan pelaku yang kini masih diburu. Namun informasi yang beredar, korban merupakan pengusaha sebuah rental mobil.
Satu korban tewas akibat aksi penembakan yang terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak ternyata merupakan pemilik rental mobil. Anak korban mengungkapkan ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak kedengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya kan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil. Pelakunya perkiraan kita ya sekitar 3 orang. 2 di satu mobil, yang satunya satu, perkiraan 3. Cuman kita nggak tahu, rame ya di rest area kan, mana tahu temennya di luar segala macam. Udah chaos, tapi perkiraan kita ada 3 orang. Untuk yang korban sendiri ada berapa? Korban sendiri sekarang 2 orang ya. 3 sama yang patah. Iya, 3 sama teman kita yang sempat ketabrak ya. Ada 3 orang, cuma yang fatalnya 1, yang masih kritisnya ada 1. Jadi seperti itu. Meninggal dunia itu luka di dada. Ya, infonya di dada, tembak di dada dan di tangan kiri. Yang kritis di kanan ya, perut kanan, dari samping kali ya posisinya, kena tangan tembus ke bagian perut. Mabes Polri kembali menggelar sidang etik profesi Polri terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Mabes Polri kembali menggelar sidang lanjutan terhadap oknum polisi M dan sidang perdana terhadap 2 bawahannya. Sidang digelar terpisah oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sementara 2 oknum polisi diberhentikan tidak dengan hormat buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Jadi hari ini sidangnya untuk 3 orang, ya, yang 1 baru, ya, yang 2 baru, yang satunya melanjutkan dari proses kampanye. Berarti sejauh ini hasilnya yang baru diputus itu baru 1 ya Pak? Sampai hari ini yang sudah diputus 2. Ya, Direktur sama Kanit, ya, dengan putusan PDPH, dan mereka melakukan banding. Oke. Sebelumnya, ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah.
Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga korban cairan kimia tumpah ke jalan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat antre untuk mendapatkan uang ganti rugi. Masing-masing korban mendapat uang pengganti kerusakan sebesar Rp300.000. Seribu warga antri untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan sebagai dampak tumpahnya cairan kimia dari truk tangki di Jalan Raya Cikalong Wetan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ganti rugi diberikan oleh pihak perusahaan CV Yasindo Pratama. Dari perusahaan mohon maaf masyarakat atas kejadian ini karena ini di luar dugaan kita. Tidak ada suatu kesengajaan dan ini juga akan berproses. Jadi tidak sampai di sini Pak. Jadi masyarakat paham bahwa kepolisian tetap memproses. Ya kita memberikan apresiasi kepolisian sudah menangani dengan baik dan kami menangani dengan masyarakat yang kerugian. Jadi semua kita akan selesaikan dengan cara baik. Uang ganti rugi diberikan Rp300.000 per korban. Meski uang ganti rugi jauh dari perbaikan kendaraan hingga di atas Rp1 juta, tapi tak jarang korban tetap menerimanya dan enggan melakukan negosiasi karena memakan waktu yang lama. Hitung berapa Kang kalau kerusakan secara mekanik ke bengkel? Ya lumayan tuh. Ya lebih dari 300. Lebih itu. 1 juta sampai sampai juta. Tapi uang gantinya sekarang baru 300.000. Bisa nego lagi gitu. Kalau yang mau itu teh, kalau mau nego tapi harus nunggu dulu ini beres. Kalau Akang sendiri mau nego lagi atau gimana? Ribet nyata ya. 2 hari kerja tuh. Oh, karena ngurus-ngurus kayak gini. Sebelumnya sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Kendaraan-kendaraan warga yang terkena cairan kimia yang bocor dari truk ini mengalami kerusakan. Tak hanya berdampak pada terkelupasnya cat dan mengalami korosi, cairan yang mengenai rangka kendaraan juga mengakibatkan kerusakan hingga mesin menjadi mogok. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Ayo semalam akan segera kembali.